Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada para murid. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin engkau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar di matamu," padahal balok di matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Sering atau pernah kita dengar istilah salah pergaulan. Misalnya, dalam salah satu keluarga atau banyak keluarga yang mendidik anak-anaknya sedemikian rupa supaya baik. Tetapi pada kenyataannya setelah lepas dari rumah, lepas dari pagar rumah misalnya, sudah menjumpai orang lain yang bisa jadi pahamnya berbeda. Kalau ketemu paham yang baik, apa yang diwariskan dalam keluarga, yang ditanamkan dalam keluarga akan nyambung. Tetapi apa yang dia ditemui di luar rumah ternyata kurang baik, dan apa yang diajarkan dalam keluarga bubar. Maka ada istilah namanya salah pergaulan. Dan makin nyata ketika kita melihat kenyataan, loh padahal keluarga ini apik-apik loh. Wong tua ini apik-apik. Ini kok yang dilalah anaknya. Kurang lebih kan percakapan seperti itu mau menunjukkan kepada kita bahwa hal yang ditanamkan yang baik itu ketika dalam pergaulan sudah beda. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengarkan Injil yang bagi saya menarik pada sabda begini. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Apa yang hendak diwartakan di sini, kalau boleh saya renungkan adalah seperti yang tadi saya contohkan di awal homili, pergaulan, lingkungan itu membentuk. Maka kalau kita mencoba merenungkan seorang buta, ya memang mungkin menuntun orang buta, tetapi hasilnya akan buruk. Supaya mendapatkan tuntunan yang baik, perlulah mendapatkan pegangan yang baik pula. Apa ukuran pegangan yang baik? Sabda-sabda Tuhan. Apa yang Tuhan sabdakan? Contoh, kalau kita selama ini dididik dalam tradisi kekatolikan kita dengan ajaran-ajaran Tuhan melalui sabda-sabdanya, yang paling konkret adalah kasihlah sesamamu, ampunilah saudaramu yang melakukan kesalahan sebanyak 7 kali 70 kali, berapa kali itu, yang artinya tak terbatas. Itu kan yang ditanamkan dalam diri kita. Belum tentu ketika kita bergaul dengan orang yang berbeda paham akan sama. Maka orang yang melek artinya adalah orang yang menjadikan sabda Tuhan itu pegangan, sabda Tuhan itu ukuran. Oleh karena itu tamparan kepada orang-orang Farisi tadi Yesus sangat jelas. Hai orang munafik, keluarkanlah dulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Balok dalam mata kita itu bisa jadi tertutup karena ukuran yang kita pakai keliru. Apa itu? Ukuran kita sendiri.
merasa diri baik, merasa diri benar, merasa diri lebih berguna daripada yang lain. Ukuran-ukuran inilah yang menjadikan balok besar dalam mata kita tidak kelihatan. Nah, kembali pada ukurannya apa? Sabda Tuhan sendiri. Supaya sabda itu tumbuh bagaimana? Lingkungan, atau istilah sekarang circle-nya gitu kan. Lingkungan pergaulan, lingkungan pertemanan itu juga menjadikan kita tantangan bagaimana kita tumbuh seturut dengan sabda Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.